Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita masih tetap belajar daring. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Nah, anak-anak ibu, kita masih belajar di tema 5 mengenai tentang pengalamanku di rumah. Ini dia anak-anak, pelajaran ketiga, pengalamanku di rumah. Hari sudah malam. Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Apakah kamu mengenal lagu Burung Tantina? Hmm, Mengenal tidak kamu ya lagu Burung Tantina? Pernah mendengarnya tidak? Apakah kamu juga pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut. Ayo nyanyikan Burung Tantina bersama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah, juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Dengarkan lagunya ya anak-anak ibu. Inilah dia nak, perhatikan ya nak ya, lagu Burung Tantina. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Gitulah dia nak, syair lagu dari Burung Tantina. Jadi kamu nak jangan malu untuk menyanyikannya nak ya, walaupun suara kamu agak serak-serak, tidak apa-apa, yang penting kamu harus percaya diri. Itulah dia nak, lagu Burung Tantina. Nah, anak-anak ibu sekalian, setiap lagu mempunyai bunyi panjang dan pendeknya, dan mempunyai tekanan kuat dan lemah lagu. Mari kita lihat kembali lirik lagu Burung Tantina, dan ibu akan memperlihatkan panjang dan pendek lagu. Di sini ada dia yang sudah ibu garis bawahin, warna biru dan warna merah. Biru ini artinya dia nadanya pendek, merah panjang. Coba kita ulangin ya nak ya. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Itulah dia nak, panjang pendek dan tekanan kuat dan lemahnya lagu. Oke anak-anak ibu. Pada lagu Burung Tantina terdapat garis biru dan merah. Sudah tadi kan ibu tunjukkan nak, garis biru dinyanyikan pendek, sedangkan garis merah dinyanyikan panjang. Jadi anak-anak ibu bisa berlatih menyanyikan lagu Burung Tantina di rumah dengan memperhatikan panjang dan pendek lagu. Kalau suaranya gak enak ya gak masalah, penting kamu harus pede, percaya diri. Tugas kamu adalah tuliskan tekanan lagu Burung Tantina, kata-katanya atau syairnya yang mana tekanan kuat. Kemudian tuliskan tekanan lemah lagu Burung Tantina, syairnya enak ya, kata-katanya. Kemudian yang ketiga,
tuliskan bunyi panjang lagu burung tantina. Tadi sudah Ibu beri tanda yang mana nada panjangnya. Kemudian tuliskan bunyi pendek lagu burung tantina. Tadi juga sudah Ibu tandai yang mana nada pendek. Lihat di halaman berapa kamu mengerjakan PR-nya ya nak ya. Lanjut. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Waduh, si Benny nih, kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Si Benny nih, apa kata kakak Benny? Apa kata Benny kepada kakaknya? Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu kakak belajar. Oleh Benny. Iya dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Benny mainnya sore hari. Ya kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Jadi di sini Benny meminta maaf kepada kakaknya karena Benny sudah mengganggu kakaknya yang sedang belajar. Apakah Benny meminta maaf? Iya. Dan kakaknya mau memaafkan Benny? Pasti nak. Nah anak-anak ibu sekalian, ibu mau bertanya, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Kepada siapa kamu melakukan kesalahan itu nak? Bagaimana cara kamu meminta maaf? Misalnya kamu mempunyai kesalahan sama ibumu atau sama temanmu. Kepada siapa itu tadi kena? Udah. Kemudian tugas kamu adalah coba kamu tuliskan 5 permintaan maafmu. Lihat di halaman berapa tugas yang akan kamu kerjakan. Kemudian setelah Benny meminta maaf sama kakaknya karena mengganggu dengan bermain piano, kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Pada pelajaran 1 sudah ibu terangkan kan bagaimana mengukur benda yang tidak panjang. Dengan menggunakan alat apa? Iya, pinter anak ibu. Roll atau mistar. Di sini Benny mengukur benda yang lebih panjang. Terjadi di sini Benny bertanya dengan kakaknya. Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Kakaknya menjawab, Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Nah, waktu pas pelajaran 1 sudah ibu terangkan kalau untuk benda yang kecil memakai roll. Kalau yang lebih besar, lebih panjang gunakan meteran. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu akan menerangkan tentang atau alat yang untuk mengukur benda yang lebih besar, lebih panjang. Satuan baku di sini ibu akan terangkan, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Jadi kalau dia yang kecil seperti kamu sudah kerjakan yang pelajaran 1 misalnya kotak pensil, pulpen atau HP atau handphone itu bisa digunakan dengan memakai roll. Satuannya adalah cm atau sentimeter. Nah, anak ibu, di sini ibu berikan contoh alat-alat untuk mengukur benda yang lebih panjang. Di sini ada penggaris roll atau mistar. Ini untuk benda yang lebih kecil atau pendek. Kemudian jangka sorong, kemudian mikro, selar, begitu meteran dan membran ada. Inilah dia untuk
mengukur benda yang lebih panjang dan besar. Anak-anak ibu sekalian, alat untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, dan figura atau bingkai foto itu dapat diukur menggunakan roll atau mistar. Roll atau mistar menggunakan satuan cm atau sentimeter. Nah, anak-anak ibu sekalian, ibu akan memberikan contoh roll atau mistar. Ini dia, kamu ada kan nak? Rollnya panjangnya ini ada berapa sentimeter ini nak panjang rollnya? Sudah ibu terangkan pada pelajaran pertama, panjangnya itu ada berapa? Ada yang 30 cm, ada yang 100 cm. Ini dia berbentuk persegi panjang-panjang. Ini segitiga dan ini lingkaran. Inilah dia contoh-contoh roll atau mistar. Kemudian di sini juga ibu akan memberikan contoh yang menggunakan meteran gulung. Itu untuk tukang menggunakan satuan sentimeter dan meter. Kegunaannya untuk mengukur apa saja nih nak? Di sini ada dia. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, dan tinggi badan. Inilah dia nak meterannya. Kemudian ada meteran yang menggunakan roll besar. Pernah tidak kamu nak melihat gambar ini? Ada yang sudah, ada yang belum pernah ya nak melihat gambar ini? Nah, kemudian setelah kita melihat gambar ini, sudah ibu berikan gambarnya. Benny, dia kan ada PR untuk mengukur benda. Kemudian Benny mengukur panjang piano. Pertama, Benny menggunakan penggaris atau roll lebih dari satu kali. Ini dia gambarnya. Benny juga menggunakan meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Jadi kalau sewaktu Benny mengukur piano dengan menggunakan roll, itu Benny-nya akan berulang kali, bisa sampai 3 atau 4 kali mengukurnya, karena roll itu panjangnya hanya 100 cm. Kalau dia memakai meteran, Benny hanya mengukurnya bisa 1 kali saja. Kemudian setelah ibu terangkan, coba perhatikan gambar berikut dan berikan tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan meteran. Di sini ibu sudah memberikan contoh gambar nomor 1 laptop. Apakah dapat diukur dengan meteran? Iya, jelas. Kemudian apa ini nak? Lemari. Ini dapat diukur dengan meteran? Jelas. Gambar nomor 3, akuarium. Dapat diukur dengan meteran? Iya. Kok roll tidak bisa, karena dia harus berulang kali, bisa sampai 2 atau 3 kali. Kemudian karpet harus menggunakan meteran, jelas. Kipas angin yang diukur adalah tingginya, dimulai dari titik 0 sampai ke ujung. Ini menggunakan meteran. Lalu laci lemari menggunakan meteran. Nah, anak-anak ibu sekalian, untuk tugas kamu nak, kerjakan nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ini kamu kerjakan di buku latihanmu. Lihat, sudah ibu dikasih tahu, ibu beritahu halaman berapa. Meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Misalnya jarak sepatu adik dengan sepatu kakak. Misalnya sepatu adik itu diletak di depan pintu, sepatu kakak dekat TV. Itu dapat diukur dengan menggunakan meteran. Berapa meterkah jaraknya? Itu dia nak. Meteran digunakan untuk mengukur jarak antara dua. Kemudian
Benny pun bertanya sama kakaknya. Kak, Benny mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasanya ditulis dengan huruf M saja. Oh, setiap penggaris pada meteran sama ya Kak dengan di penggarisan? Ya, benar. Garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Coba perhatikan. 1 meter sama dengan 100 cm kan? Betul tidak? Coba nanti kamu buat percobaan di rumah. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, bagaimana cara mengubahnya? Coba perhatikan contoh berikut. Di sini 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Caranya adalah karena di sini 1 meter sama dengan 100 cm, berapa yang ditanya? 3. Berarti 3 dikali 100 sama dengan 300. Ada lagi cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ditanya tadi berapa meter? 3 meter karena berarti 100-nya ada 3 kali. 100 ditambah 100, 200 ditambah 100 sama dengan 300 cm. 300 cm sama dengan berapa meter? Ini meter ya Nak ya. Salah Ibu maaf nulisnya ini meter. Caranya adalah dibagikan. 300 dibagi 100 karena 1 cm 100 cm sama dengan 1 meter. Caranya adalah 300 dibagi 100. 3. Ini 300 nolnya ada 2, 100 nolnya ada 2. Coret 1 di 300. Kemudian 100 coret juga 1. Nol yang kedua coret juga. Kemudian yang 100 dicoret juga. Jadi tinggal 3 kan? 3 dibagi 1 sama dengan 3 dibagi bilangan 3 dibagi dengan 1 dia tetap. Jadi dia 3 meter. Sudah? Jadi itulah Nak kebalikannya Nak. Tadi kalau dia dari meter ke sentimeter dikali. Jadi kalau dari sentimeter ke meter itu dibagi. Nah, anak-anak ibu sekalian, sudah jelaskan dan mengerti atas penjelasan dari ibu? Oke, sekarang kerjakan latihan atau tugas berikut. Coba isi titik-titik di bawah ini. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lihat halaman berapa yang sudah ibu ketik, sudah ibu tulis. Oke anak-anak ibu? Nah, cukup pelajaran kita hari ini. Jadi kamu jangan pernah bosan untuk belajar, jangan putus asa untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Sebelum ibu tutup pelajaran ini, marilah kita berdoa supaya kamu dapat dengan lancar mengerjakan tugas-tugas ini. Doa dimulai. Doa selesai. Ingat pesan ibu ya Nak. Jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih, makan makanan yang bergizi, dan jangan malas untuk makan sayur. Kemudian ingat, patuhin protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker kalau bepergian. Yang kedua, mencuci tangan dari air mengalir. Kalau kamu bepergian pakai hand sanitizer. Yang ketiga, apa Nak?
menjaga jarak atau social distancing, dan hindari kerumunan. Oke sayang, terima kasih, sampai jumpa.